salah satu ciri nanti akan datangnya hari kiamat itu Pak Bu, ketika apa? Kepemimpinan rumah tangga itu dikuasai oleh istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ayat yang berbunyi Ar-rijalu al-qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Nah, dalam hal ini maksudnya wanita itu apakah sebatas istri kita, apa juga berlaku pada adik perempuan kita, kakak perempuan kita, bahkan ibu kan perempuan juga ya. Nah, apakah seluas itu apa hanya sebatas pada istri? Terima kasih. Terima kasih. Ada ayat mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas para wanita. Apakah ini mencakup kesemuanya? Secara konteks dalam ayat ini lebih khusus kepada istri untuk memposisikan bahwa suami itu harus memegang kendali dalam rumah tangga. Maka salah satu ciri nanti akan datangnya hari kiamat itu Pak Bu, ketika apa? Kepemimpinan rumah tangga itu dikuasai oleh istri. Suami itu tidak punya legitimasi dalam keluarga. Bujuni sampai menerima tamu cowok sampai di rumah itu urusan gua, ini kan luar biasa. Sangat-sangat miris ketika ada seorang laki-laki, seorang suami itu sampai di posisi itu. Yang ini juga banyak terjadi di masyarakat. Alasannya biasanya masalah status sosial, ya, kesenjangan dalam kegiatan hidup di sosial, yang baik itu mungkin secara ekonominya, baik itu secara bergaulnya. Tapi dalam catatan suami itu Ar-rijal itu mewakili seorang pemimpin. Maka dalam rumah tangga itu tetap pengambil keputusan adalah suami. Nah, ini yang harus dipahami oleh para istri. Artinya kalau suaminya itu misalkan nggak sepakat, nggak cocok, itu nggak boleh dilakukan. Misalkan gini, Pak, aku pengen kerja. Suaminya nggak mengizinkan. Ketika kerja itu setiap hari sudah melakukan dosa, kemaksiatan. Jadi jangankan melakukan sesuatu yang itu ubah, ya, kerja itu ubah. Melakukan sesuatu yang sunnah saja atau sesuatu yang itu bahkan dianjurkan, ketika suami itu tidak meridhoi, tidak mengizinkan dengan alasan yang benar, maka ketika itu dilakukan itu menjadi sesuatu yang maksiat bagi para istri. Kecuali mau puasa Ramadan nggak boleh, ini nggak perlu. Ini walaupun dapat tidak maksiat, maka karena wajib. Tapi ketika puasa sunnah, kan, ibu-ibu kok hari Senin puasa Senin, kalau suaminya nggak usah puasa dulu, besok kita mau pergi, mau ini dan sebagainya. Atau mohon maaf ya, kalau dalam bahasa Rasulullah itu lebih kepada kenapa kalau seorang istri itu harus izin suaminya pada saat dia harus puasa sunnah, karena khawatir suaminya itu hari itu mohon maaf mau ngajak enggak, lebih kepada itu. Maka wajib izin, boleh nggak puasa. Nah, ketika itu dilanggar, itu menjadi satu maksiat seorang istri kepada suami. Nah, secara khusus ayat itu lebih mengatakan pada kepemimpinan seorang laki-laki terhadap istrinya. Tapi kemudian kalau kita tarik dalam konteks yang lebih luas, seorang laki-laki itu bukan memimpin ya untuk kedua orang tuanya, untuk ibunya, untuk adik-adiknya, tapi lebih di situ menunjukkan tanggung jawab. Bahwa walaupun kita sudah menikah, Pak, Bu, ibu-ibu, suaminya walaupun sudah menikah, itu kewajiban tanggung jawab kepada orang tua dan adik atau saudara dan adik-adik, saudara-saudara perempuannya itu masih melekat dalam diri para
melihat adik perempuannya atau kakak perempuannya itu dalam kondisi yang kurang bagus secara ekonominya dan sebagainya, maka dia punya tanggung jawab, kewajiban untuk ikut memikirkan. Nah, termasuk saudara perempuan ibu. Nah ini Pak. Jadi pengganti orang tua kita sesungguhnya kalau sudah nggak ada itu ya saudara ibu, entah itu adiknya, entah itu kakaknya ibu, itu adalah orang-orang yang posisinya itu dalam Islam adalah posisi sebagai pengganti ibu kita. Sehingga juga tidak salah kalau mungkin kita kalau ada rezeki lebih itu membantu mereka. Kalau bisa lebih ada orang selalu jaga, kalau kita ada rezeki, ada kemampuan, silakan kita berbagi dulu untuk mereka. Itu ya Pak ya. Jadi ya. Terkait dengan tadi tanggung jawab saudara perempuan. Ya. Sementara kan ada yang terjadi di masyarakat itu sering terjadi kalau kita melihat sebagai saudara, yang artinya dengan adiknya itu disia-siakan atau oleh suaminya, ketika mau campur tangan itu kan katanya itu tanggung jawab saya, itu kan istri saya. Sering terjadi kayak gitu. Jadi campur tangan tanggung jawab seperti apa ya? Karena kalau terjadi sesuatu dengan istrinya, dengan suaminya, kita ikut memberpihak pada istri, pada adik, maksudnya pada adiknya atau suami tadi, itu akan terjadi itu campur tangan urusan rumah tangga orang gitu. Nah itu yang sering terjadi. Ya, terima kasih. Jadi ketika ada masalah pada saudara kita, saudara perempuan, ketika kita dari saudara laki-laki ini ikut masuk dalam wilayah itu, sering dikembalikan oleh suaminya, kalau saya ikut ini adalah urusan saya sebagai suami, saya tanggung jawab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu statement yang dari satu sisi apa? Dia ingin terus melakukan kezalimannya. Sementara ketika sini yang nggak paham itu berhenti digitukan. Padahal apa? Padahal ini tetap punya hak. Saudara laki-laki itu apa? Sebagai wali dia. Karena pernikahan itu bisa kita batalkan ketika terjadi hal-hal yang itu tidak sesuai dan menyakiti hati si istri. Nah, mungkin caranya apa? Bisa istri itu kemudian mengajukan gugat cerai ke pengadilan atau melalui walinya. Walinya ini yang kemudian melakukan itu, membantu, karena di proses tetap bukan cerai melalui pengadilan, tapi prosesnya diawali dari ini. Ada hak juga kita sebagai saudara laki-laki, sehingga ketika itu terjadi di tengah masyarakat kita, nggak semuanya nggak salah. Nah, saya dulu punya kawan, dia itu karena adiknya itu disia-siakan, maka dia ngomong, kalau masih mau bisa diperbaiki, kalau enggak ada saya ambil bisa. Boleh Pak, seperti itu boleh. Artinya diambil itu lalu diproses, kemudian ajukan gugatan dengan bukti-bukti, hadirkan saksi. Ketika itu sudah memenuhi syarat, pasti keluar itu surat cerai dari pengadilan. Jadi tidak benar ketika kemudian dikatakan ini urusanku, nggak saya ikut-ikutan. Justru kita sebagai saudara laki-laki ketika melihat kondisi adik kita dalam posisi yang terzalimi, yang tidak sesuai dengan benar, maka berhak saudara laki-laki itu untuk membantu, bahkan memutus pernikahan itu dengan cara yang sesuai dengan syariat tadi. Karena mungkin nggak berani yang perempuan itu mau melawan suaminya nggak berani, maka melalui keluarga, terutama saudara laki. Yang hari ini ketika sudah ada undang-undang KDRT itu cukup membantu ya ketika terjadi KDRT dalam rumah tangga, itu sangat cepat sebagai bukti untuk diproses.